ya keluarga besarku. Kali ini di muatan pelajaran matematika. Di pembelajaran yang keberapa ya? Ya, di pembelajaran yang ketiga. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya Us Ambar? Nah, hari ini kita akan belajar satuan ukur yang tidak baku. Apa itu Us? Nah, nanti kalau kalian sudah tahu, diharapkan nanti kalian bisa mengukur panjang benda yang ada di sekitar kalian dengan menggunakan satuan ukur yang tidak baku. Di samping itu, nanti kalian bisa belajar membandingkan antara yang tinggi dan yang rendah. Aku lebih tinggi dari Adek. Oh, Adek berarti lebih pendek dari aku. Nah, seperti itu. Nah, yang kita pelajari hari ini ada dua, yaitu tadi satuan baku dan membandingkan tinggi benda atau tinggi tubuh kita. Gitu ya, Dek ya. Nah, sekarang masuk di materi. Perhatikan materinya dengan cermat. Perhatikan juga, siapkan buku BBD kalian, semak videonya, perhatikan materinya. Nanti insya Allah kalian akan bisa mengerjakan tugas mandiri dan latihan soalnya. Nah, sekarang kita masuk di materi pelajarannya. Perhatikan ya. Nah, mengenal alat ukur tidak baku. Apa ya itu Us Ambar, alat ukur tidak baku? Nah, alat ukur tidak baku itu adalah alat ukur yang ukuran antara benda yang lain itu tidak sama. Misal contoh, Us Ambar mengukur dengan jari tangannya Us Ambar ya, mengukur dengan jari tangannya Us Ambar. Dengan anak-anak yang sama mengukur dengan jarinya anak-anak, mengukur panjang meja sama mejanya yang diukur, tapi nanti hasilnya pasti berbeda. Misalnya meja di kelas ini diukur Us Ambar dengan tangannya Us Ambar, sama anak-anak juga dengan tangannya anak-anak mengukur mejanya sama yang diukur, tetapi hasilnya belum tentu sama, hasilnya berbeda. Itulah yang dinamakan satuan tidak baku. Jadi alat ukur tidak baku itu ukuran antara benda lain tidak sama, seperti jengkal A dan jengkal B tentunya hasilnya berbeda jika diganti ke satuan baku. Gitu ya. Nah, sekarang masuk pada teks bacaan. Perhatikan teks bacaan di bawah ini. Sambil bacakan ya. Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Di rumah kakek ada sebuah tali karet. Udin ingin tahu berapa panjangnya. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Anggota tubuh kita bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, di situ ada kata jengkal. Apa ya itu jengkal? Nah, jengkal itu adalah termasuk satuan ukur tidak baku. Jengkal itu yang bagaimana sih Us Ambar? Coba kita lihat. Nah, jengkal merupakan alat untuk mengukur panjang suatu benda yang satuan ukurnya tidak baku. Yang mana ya jengkal itu Us Ambar? Kita lihat selanjutnya ya Dek. Nah, ini dia contoh alat ukur tidak baku selain jengkal. Jengkal itu apa? Nah, jengkal itu seperti ini Dek. Ini jengkal. Ya, ini jengkal. Jengkalnya Us Ambar dengan jengkalnya anak-anak. Lebih panjang jengkalnya siapa? Ya, tentu lebih panjang jengkalnya Us Ambar dibandingkan jengkalnya anak-anak. Sama-sama mengukur panjang meja yang sama. Dengan jengkalnya Us Ambar sama dengan jengkalnya anak-anak. Hasilnya sama atau tidak? Nah, hasilnya tentu saja berbeda. Itulah yang dinamakan satuan ukur tidak baku. Selain jengkal ada depan. Ini depan ya. Depannya Us Ambar dengan depannya Us Ayu, atau dengan depannya Us Febri, atau dengan depannya anak-anak, tentu panjangnya berbeda. Selain depan apa? Ya, langkah. Langkahnya Us Ambar dengan langkahnya anak-anak tentu saja
Selain itu bisa juga menggunakan benda-benda yang lain. Contohnya batang korek api, ya, diukur batang korek api, mengukur. Kemudian dengan menggunakan tali. Nah, itu semua adalah contoh alat ukur dengan satuan ukur tidak baku. Nah, perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar untuk alat ukur tidak baku. Itu tadi adik jengkal. Kemudian rentangkan kedua tangan itu depan. Kemudian langkah, kemudian tali, ada juga bisa menggunakan ini tangan atau siku, ya. Itu semua adalah contoh alat ukur tidak baku. Nah, setelah kita mengetahui alat ukur tidak baku, sekarang kita akan membandingkan tinggi dan panjang benda. Perhatikan gambar di atas. Ada foto keluarga Udin, ada Ayah Rahmat, Ibu Fatimah, Kakak Mutiara, dan Udin. Mereka berdiri. Kira-kira kalau anak-anak melihat gambar ini, siapa yang paling tinggi? Ya betul, Ayah Rahmat. Kemudian yang paling pendek? Iya, Udin ya. Sekarang Ustaz Ambar tanya, Ayah Rahmat dibandingkan dengan Ibu Fatimah, Ayah Rahmat lebih apa? Betul, lebih tinggi. Fatimah lebih pendek. Sekarang Ustaz Ambar tanya, dari foto keluarga Udin, siapa yang paling tinggi? Ayah. Siapa yang paling pendek? Udin. Tinggi? Coba. Ayah lebih tinggi dari ibu. Udin lebih pendek dari Mutiara. Yang tertinggi adalah Ayah, dan yang terpendek adalah Udin. Nah, urutan dari yang tertinggi ke terpendek adalah Ayah, betul, Ibu, Mutiara, dan Udin. Kalau dibalik dari yang rendah ke tinggi, ya Udin, Mutiara, Ibu, dan Ayah. Anak-anak harus bisa membandingkan. Nah, nanti tugas kalian coba selain nanti mengerjakan tugas mandiri atau latihan soal, kalian praktekkan sendiri. Ini loma jengkal, ini loma depan, ini lo langkah. Nah, coba kalian praktekkan ya, kalian hitung di rumah. Hitunglah benda, ukurlah panjang suatu benda yang ada di rumahmu dengan satuan ukur yang tidak baku, seperti yang sudah Ustaz Ambar contohkan. Ada depa, jengkal, langkah, tali, batang korek api, bisa digunakan untuk mengukur satuan ukur yang tidak baku. Nah, demikian yang kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulannya apa hari ini? Ya betul, kita sudah mengenal alat ukur dengan satuan tidak baku. Contohnya jengkal, depa, langkah, tali, mungkin batang korek api, atau mungkin bisa dengan paku, begitu ya. Banyak sekali alat-alat ukur tidak baku. Dan pelajaran yang terakhir tadi apa? Kita sudah bisa apa? Membandingkan tinggi suatu benda. Coba nanti kalian bandingkan. Kalian lihat ayah berdiri, mama berdiri, kemudian kalau ada kakak-kakak, adik, kalian lihat ayah lebih tinggi dari mama. Nah, mama lebih pendek dari ayah, paling pendek adalah adik, paling tinggi adalah ayah. Coba kalian bandingkan di rumah, karena kalian sudah belajar membandingkan tinggi suatu benda. Atau tidak dengan tinggi badan, misalnya dengan benda pensil, nah atau dengan yang lainnya bisa. Coba ya kalian praktekkan. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan tugas mandiri sesuai dengan petunjuk, kemudian kerjakan latihan soalnya. Ingat, lihat video tutorialnya dulu, baru kalian akan bisa mengerjakan tugas mandiri dan latihan soal. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Ambar mohon maaf apabila ada salah kata.